Oke, selamat berjumpa kawan-kawan. Selamat berjumpa dengan Planet Porang Kreatif. Pagi ini kita ada di lokasi tanaman talas Pratama ungu. Kita ada di lokasi Bingin, Desa Galungan, Kecamatannya Sawan, tepatnya di Buleleng, Bali. Kali ini, pagi ini di tanggal 29 Januari 2023, kita akan melakukan penanaman tumpang sari. Ya, kita mencoba penanaman tumpang sari kacang tanah lokal yang kita sudah semai 3 hari lalu. Kacangnya nanti kita akan lihat bibit kacang yang sudah disemai selama 3 hari seperti apa. Kemudian seperti apa cara kami melakukan tumpang sari tanaman talas Pratama dengan kacang tanah. Ini kita akan persiapan ya dengan peralatan yang ada. Itu dibantu oleh teman-teman yang ada di belakang saya. Ada 3-4 orang untuk melakukan penanaman tumpang sari kacang tanah. Oke. Untuk teman-teman yang senang untuk bercocok tanam, mari kita ikuti perjalanan saya dalam melakukan penanaman kacang tanah sebagai tumpang sari talas Pratama. Oke, check it out. Ini cara menanam. Kita hanya memberikan buah kacang tanah di lubang-lubang seperti ini. Selanjutnya akan kita lakukan pengurugan tanah yang ada di sekitarnya.
perkembangan talas yang sudah kita lakukan pupukan dengan kohe sapi yang sudah fermentasi, sudah dilakukan penyulaman. Memang ada beberapa yang belum disulam, ini khususnya satu petak yang paling atas ini. Nah, seperti ini, kosong. Ini kondisinya. Nah, ini masih kosong, kemudian akan bibit lagi. Nah, khusus yang ini ada tajir dari bahan bambu. Ini adalah tanaman talas khusus ya. Ini dikasih teman, diminta untuk dicoba ditanam di sini. Ini ada contoh, ada sekitar 10 pohon saja. 10 pohon saja untuk disandingkan dulu bagaimana nanti pertumbuhannya. Kita bandingkan dengan tanaman talas ungunya. Katanya ini sih bibit dari Sulawesi. Ya, dari Sulawesi. Namanya talas air. Ya, putih semua ini. Beliau sendiri yang melakukan penanaman kemarin. Dicoba aja. Ya, terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk mencoba. Nanti kita review kembali ke video berikutnya. Ini belum ditanami kacang tanah, karena yang ditanami kacang tanah masih 2 petak di bawah. Baru selesai 2 petak di bawah, sedangkan yang di sini 3 petak lagi belum. Ya, kita lihat perkembangannya gimana, perkembangan kacang dengan talasnya. Karena nanti pertimbangannya begini. Talas sudah ditanam 1 bulan lebih, kemudian baru ditanami kacang tanah. Nanti akan ada perbedaan, kacang tanah dulu ditanam, kemudian baru talasnya. Kalau kita di sini ya menanam kebetulan talasnya duluan, kemudian baru ada ide, coba aja isi kacang tanah. Nah, makanya agak telat ya. Semestinya sesuai kondisi lapangan di sini, ya kacang tanah dulu lah gitu. Nanti begitu kacang tanah udah subur, kemudian keladinya naik, sudah mulai perkembangan untuk pembuatan umbi, nanti kacang tanah udah panen. Karena kacang tanah panen hanya dalam hitungan 3-4 bulan saja. Sedangkan talasnya nanti 7-9 bulan ya. Itu yang, karena saya sudah mencoba yang di lahan sendiri di Tabang, itu 7 bulan lebih masih umbinya masih muda sekali. Padahal sudah beratnya sudah 2 kilo, dan panjangnya 50 cm. Tapi begitu dikukus belum pulen ya, tapi baunya sudah
sewangi bau yang sudah matang. Kita tunggu untuk panen berikutnya, artinya menunggu cukup umur sampai dia sangat matang. Nah, itu tenaganya ada di bawah sana. Kita tetap teringat dengan situasi di sekitar. Suasananya sangat indah. Selalu teringat dengan bukit yang menjulang tinggi di sebelah selatan sana. Ya, itu dia. Nah, kemudian di depannya ini adalah pohon coklat. Pohon coklat. Itu yang pohon besar itu adalah pohon sawo yang kita pernah upload kemarin. Oke, kita sambil melihat situasi yang lain. Ini petak yang teratas, petak kelima dari bawah. Kita menuju ke bawah. Kita lihat dulu deh di sini. Ini talasnya umur 1 bulan lebih, 2 minggu ya. 2 minggu. Karena memang awalnya kita rencana membunuh atau memusnahkan gulma sehingga tidak melakukan pengairan. Ya, otomatis talasnya juga selama sebulan tidak pernah sengaja untuk dialiri, tapi hanya dapat air saat hujan yang tidak begitu banyak ya. Sehingga air talasnya memang agak telat tumbuhnya. Karena kemarin pertimbangannya adalah kita mematikan rumput dulu. Karena masih ada sisa penyemprotan gulma yang di awal. Yang kita tahu di sini adalah lahan ini 2 tahun tidak ditanami apa-apa. Yang tumbuh itu hanya rumput saja. Dan jenis rumputnya seperti rumput teki yang ada ruas-ruasnya itu, dan sangat banyak akarnya di dalam tanah. Sehingga pada saat kultivator, bahkan dengan menggunakan traktor besar pun agak kesulitan ya. Karena memang akarnya belum mati, walaupun daunnya sudah kering. Nah, itulah kenapa talasnya umur 1,5 bulan belum maksimal pertumbuhannya. Karena itu tadi, sebetulnya talas kan perlu cukup air. Tetapi karena pertimbangan membunuh gulma duluan, otomatis talasnya tidak kebagian air, hanya mengandalkan curah hujan yang sedikit pada saat itu. Nah, untuk kali ini udah seminggu ini turun hujan cukup banyak, termasuk yang kemarin tanggal 28 Januari 2023 kemarin ya, sejak jam 1 sampai jam 7 malam masih hujan lebat. Tapi di pagi hari ini kita lihat kondisinya, ya kondisi di lapangan sangat basah. Bahkan di rumput masih banyak menempel air. Karena ya kondisi saat ini memang masih belum ada sinar matahari yang cukup. Padahal ini sudah hampir jam 8:30. Ya, pertumbuhannya memang telat karena pertimbangan tadi. 1, talasnya belum cukup air selama penanaman sebulan. Dasarnya untuk membunuh gulma dulu. Kedua, memang pemberian pupuk kompos. Pemberian pupuk komposnya itu setelah tanam, berbarengan dengan hujan yang datang. Sehingga baru seminggu kelihatan sekali perubahan daunnya.
sudah dapat air, sudah dapat pupuk kohe yang sudah fermentasi. Mungkin mereka untuk ini saatnya kita berkembang, begitu kira-kira. Dulu sebelum ada hujan yang cukup ya, daun-daun ini pada kuning. Daun-daun ini pada kuning. Begitu 1 minggu setelah pemberian kohe sapi diikuti dengan curah hujan yang cukup, jadi tanahnya agak basah tapi tidak terendam. Hasilnya seperti ini, daunnya menjadi hijau sekali, hijau. Ya, di sini ada beberapa tampak ada sejenis hewan pengganggu. Nanti kita lakukan penanganan selektif ya. Tidak semua disemprot, tapi yang kena-kena saja. Ya, seperti ini. Ini harus segera ditangani. Kalau tidak nanti takutnya tanamannya mati, bahkan meluas ke tanaman yang lain. Hanya ada beberapa yang ada di sini. Nah, kemudian satu teknik kita nanti agar ini kohenya tidak hanyut karena luapan air hujan yang curah hujannya sangat tinggi di sini sejak kemarin ya. Kita sebenarnya telat untuk melakukan penanganan kohe sapi ini tidak tergerus, tidak dihanyutkan oleh rendaman air hujan yang banyak. Nah, triknya nanti seperti ini, kita akan perlihatkan. Nah, kalau ini parit utama, agak menggenang airnya. Agak menggenang airnya kenapa? Ya, prinsipnya gini, di tempat pembuangannya ini kita tidak serta-merta habiskan air sampai kering ya. Maksudnya biar tujuannya begini, sebetulnya kita tidak membiarkan air tergenang, tetapi tujuannya begitu ada curah hujan yang tinggi kemudian airnya banyak menggerus ini, menggerus kohe sapinya, otomatis kohe sapinya akan larut ke irigasi ini. Nah, tujuannya adalah supaya larutannya itu tidak terbuang sia-sia. Makanya kita tutup sedikit saja, barang 5-10 cm, agar tidak semuanya lepas kohe sapinya. Artinya pupuknya tidak hanyut semua. Jadi nanti pada saat pengurugan nanti otomatis di parit-parit ini banyak pupuk. Nanti kita naikkan untuk pengurugan. Itu tekniknya, mudah-mudahan bisa membantu. Ya, kemarin ada tempat berteduh tapi udah roboh. Udah lama kayaknya nih. Nah, kalau ini paritnya nanti sudah tenaga kerja kita yang membantu untuk ini agar ditutup sedikit. Jadi pupuk-pupuk yang hanyut itu tidak larut nanti ke bawah sana, terbuang sia-sia. Mending kita tampung di sini. Mudah-mudahan itu bermanfaat untuk tanaman kita dan tidak sia-sia memberikan pupuk karena hanyut. Itu teman-teman kita yang membantu penanaman kacang tanah yang di petak kedua dari bawah itu sudah selesai, tinggal kita melanjutkan petak ketiga dari bawah. Petak ketiga kita lihat dari sini saja.
Mbok, kira-kira tanaman ini tumbuh kelihatan daun berapa hari? Ya, karena saya tidak pernah menanam sama sekali. Ya, setelah semai, begitu kita tanam, nanti hasilnya kelihatan tumbuh daun itu hari ke-7. Nanti kita akan review di hari ke-7. Ini sebetulnya ibu-ibu pakar nih. Nah, itu pakar. Jadi pulain, Mbak. Boleh. Karena ini udah pakai kultivator. Kecuali nembok itu aja. Pengemburan nanti kita pakai kultivator di sini. Karena ini kecil ya, otomatis tidak perlu ya. Isi aja tuh, Pak. Paman. Ya, nanti kita review di hari ke-7 ya. Bagaimana perkembangannya. Oke kawan, sampai di sini dulu. Nanti kita review di hari ke-7 setelah penanaman. Hari ini pagi ini kita baru menyelesaikan 3 petak, baru masuk ke 3 petak. Nanti diupayakan hari ini setengah hari ya. Setengah hari sudah selesai melakukan penanaman. Kacang tanah sebagai tumpang sari dengan talas Pratama. Oke sahabatku, terima kasih sudah menonton. Dukung kami, like, subscribe, dan komen bila perlu. Berikan petunjuk yang lain yang lebih membantu. Terima kasih.